Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang ada di mana saja, mari kita mulai melanjutkan mengaji, membaca Al-Quran untuk mengetahui isinya. Yang akan kita baca sekarang juznya masih juz 4, surat Ali Imran ayatnya 165. Mohon dipersiapkan Qurannya masing-masing dan dicari tadi ayat 165 suratnya Ali Imran juz 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalamma asobatkum musibah qad asabtum mislaiha qultum anna hadza Qul huwa min indi anfusikum innallaha ala kulli syai'in qadir. Ayat ini masih merupakan kelanjutan ya ayat-ayat di depan yang berbicara mengenai perang Uhud. Nah, Allah menjelaskan mengapa ketika kamu mendapat musibah, ditimpa musibah pada perang Uhud itu, ada yang luka, ada yang terbunuh. Padahal kan kamu sudah juga menimpakan musibah kepada musuh Islam yang semisal, yaitu kalau sekarang umat Islam pada perang Uhud yang meninggal 70, dulu kamu pada waktu perang Badar kan sudah menimpakan musibah pada orang kafir 70 orang yang mati. Kan sama-sama sudah menimpakan musibah. Tapi mengapa kultum anna hadza? Kok kamu sempat mengatakan dari mana ini musibah ini? Nah, lalu Allah tahu persoalan ini, Allah berfirman kepada Muhammad, Qul huwa min indi anfusikum. Katakan Muhammad bahwa musibah yang menimpa kaum muslimin pada perang Uhud itu disebabkan karena ulah mereka sendiri. Mengapa mereka sendiri yang berulah sehingga mereka itu banyak yang korban? Karena sebagian pasukan muslim itu ada yang melanggar perintah Rasulullah, di mana kaum muslim yang mendapat tugas mengawal pertempuran dari atas gunung Uhud, yaitu para pasukan pemanah, mereka dipesan jangan turun walaupun keadaan bagaimanapun, kamu harus mengawal umat Islam yang bertempur di bawah itu. Tapi mereka itu turun hanya mau ingin apa? Mendapatkan ghanimah, berebut jarahan seperti orang yang di bawah itu. Nah, peristiwa itulah yang menyebabkan lalu orang Islam lalai, pasukan Islam lalai sehingga banyak korban itu. Nah, itu kan begitu masalahnya. Jadi itu datangnya musibah karena perbuatan dari pasukan Islam sendiri. Ya begitulah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah itu terhadap segala sesuatu itu maha kuasa. Ya termasuk ini kuasa untuk memberikan cobaan pada umat Islam, banyak korban, lalu mereka gundah dalam pertempuran itu. Sampai mengatakan dari mana ini musibah ini datangnya. Tidak menyadari bahwa semua musibah itu sebenarnya ya datangnya karena dia orang-orang Islam itu kurang konsisten dalam pertempuran. Wa ma asobakum yaumal taqal jam'ani fa bi idznillah waliya'lamal mu'minin. Dan apa saja yang menimpa kamu, entah itu luka-luka, entah itu kematian, ada orang Islam yang mati pada yaumal taqal jam'an, pada waktu bertemunya dua pasukan Islam dan kafir. Itu orang Islam banyak yang dapat musibah. Fabi'idnillah, musibah itu sudah izinnya Allah. Jadi dalam perang itu memang wajar ada yang kena luka, lalu ada yang terbunuh, itu biasa. Itu sudah izinnya Allah. Lah, Allah mengizinkan karena apa? Waliya'lamal mu'minin, agar Allah mengetahui sebenarnya siapa yang benar-benar mukmin, sebenarnya orang yang iman betul pada Allah, sehingga dia melaksanakan perang karena dasarnya iman itu. Dia ingin tahu siapa orang yang iman betul dan siapa orang yang munafikan. Sebab ada kelompok muslim juga maju perang tapi mereka itu orang munafik, tidak membantu Rasulullah tapi malah mengkecoh Rasulullah. Nah, Allah ingin tahu itu siapa yang iman, siapa yang munafik.
Nah ini ayatnya Allah menjelaskan waliya'lamal ladzina nafaqu, dan Allah ingin mengetahui siapa orang-orang yang termasuk orang munafik. Nah, orang munafik itu tampaknya masuk Islam, ikut mau perang, tapi hakikatnya dia itu memusuhi Rasulullah dan sabotase dalam peperangan itu. Wa qila lahum ta'alau qatilu fisabilillah awit pa'u. Nah, maka apabila dikatakan pada mereka waqila lahum, dan dikatakan pada mereka ta'alau qatilu fisabilillah, mari kamu tak ajak ikut perang fisabilillah. Nah itu orang munafik diseru Muhammad untuk diajak berperang fisabilillah. Tapi juga Rasulullah mengatakan awit fa'u, atau kamu hanya bertahan di rumah tidak ikut perang. Nah itu kan nampak sekali Rasulullah itu demokratis ya. Ya ada yang ajakan diajak perang, tapi juga berikan kesempatan mereka untuk tidak ikut perang. Nah, setelah dikatakan mari ikut perang atau kamu cukup tinggal di rumah, tidak usah perang, qalu, mereka menjawab, lau na'lamu qitalan lataba'nakum. Mereka mengatakan, jika kami tahu akan ada perang, tentu aku akan mengikuti kamu, hei Muhammad dan umatnya dan pasukannya. Aku ikut kamu perang, gitu omongnya. Tapi Allah menjelaskan, hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Allah menjelaskan, posisi mereka itu pada waktu itu lebih dekat ke kafir daripada ke iman. Jadi dia diajak berperang, katanya mau perang, tapi sebenarnya mereka itu posisinya itu dekat ke kekafiran dan jauh dari keimanan. Ini Allah mengatakan hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Yaquluna fi afwahim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa-apa yang tidak ada di hatinya. Artinya tadi itu, dia mengatakan aku ikut perang, tapi itu hanya mulutnya yang ngomong, tapi hatinya sebenarnya tidak ikut perang. Maka Allah mengatakan yaquluna fi afwahim ma laisa fi qulubihim. Mereka berucap mengatakan dengan mulutnya apa yang dalam hatinya tidak seperti itu yang diucapkan itu. Jadi maunya katanya ikut perang padahal hatinya tidak. Lah begitu loh maksudnya itu. Wallahu a'lamu bima yaktumun. Dan sungguh Allah itu ya mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Ya tadi itu, menyembunyikan pernyataan katanya ikut perang itu hanya ucapannya, tapi hatinya tidak. Lah itu disembunyikan kan. Nah, Allah tahu itu, Allah tahu bahwa mereka itu sebenarnya tidak mau perang itu, tapi ucapan seperti itu. Alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Nah, orang yang ucapannya mau perang tapi hatinya tidak tadi, itu yaitu orang-orang yang mengatakan pada temannya. Dia itu berkata pada teman-temannya, waqa'atu, padahal dia itu berpangku tangan, tidak ikut perang, tidak mau perang ya. Tapi mereka ngomong pada temannya apa? Lau ata'una, seandainya mereka teman-temanku itu taat padaku, makutilu, mereka tidak akan terbunuh dalam perang itu. Artinya dia tidak akan terbunuh, tidak jadi mangkat perang kok. Jadi kalau manut dia, berarti dia tidak ikut perang, berarti tidak akan terbunuh. Itu jalan pikiran mereka itu. Nah karena mereka ngomong seperti itu, orang munafik itu, Allah mengatakan, kul, katakan Muhammad, fatra'u an anfusikumul maut, ya tolaklah kematian dari dirimu. Jadi Allah menantang pada mereka melalui Muhammad, katakan pada mereka itu, coba mereka suruh menolak kematian dirinya itu. In kuntum shodiqin, apabila mereka itu memang orang yang benar. Nah, dalam perang ini yang mengacu yaitu orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka mengajak sepertiga pasukan yang ikut perang itu diajak disersi loh. Gitu. Orang munafik mensabotase perang yang dipimpin Muhammad. Sepertiga dari pasukan diajak disersi oleh munafik, tokoh munafik yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul itu. Jadi pasukan Rasulullah tinggal 2/3, tapi kebanyakan yang mereka itu yang beriman itu, yang disersi sepertiga loh orang munafik itu. Wala tahsabannal ladzina qutilu fisabilillahi amwata,
bal ahyaun inda rabbihim yuryakun. Dan kamu sekalian umat Islam jangan mengira, jangan menyangka bahwa orang-orang terbunuh mati disabilillah, mati dalam rangka perang membela agama Allah, itu mati disabilillah itu. Mereka itu tidak mati, jangan mengatakan mati. Bal, itu tidak mati, bal ahyaun, mereka itu bahkan hidup di sisi Tuhan mereka, di sisi Allah, dan mereka diberi rezeki oleh Allah. Jadi pada dasarnya orang yang mati syahid membela agama itu tampaknya dalam perang dia mati, tapi mestinya dia itu di sisi Allah tidak mati, dikasih tempat di sisi Allah, tempat yang mulia dan diberi rezeki di sana itu. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka bersukaria dengan apa yang telah diberikan kepada mereka dari Allah, yaitu fadilahnya, karunia-Nya. Jadi mereka gembira dengan karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka, itu senang mereka itu, diberi rezeki yang mulia di sana itu senang. Wa yastabsiruna billadina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Mereka juga bergembira. Karena apa? Ada orang yang akan menyusul di belakangnya. Nah, dia itu yakin bahwa di belakangnya itu masih banyak orang yang akan menyusul untuk menjadi orang yang mati syahid, ya. Orang mati syahid dan akan menemui mereka di alam yang telah disediakan oleh Allah itu. Mengapa kok dia begitu pendiriannya? Iya, kan dia sudah mati, perang masih berlangsung. Nah, perang berlangsung itu kan berarti suatu kita ada juga orang yang mati syahid lagi. Lah itulah mereka yang diharapkan. Masih banyak orang-orang di belakangnya akan menyusul. Begitu mereka itu perasaannya itu. Ala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan bagi mereka orang yang mati syahid itu, dia tidak punya rasa khawatir dan tidak sedih sama sekali. Nah itu, ini firman Allah. Allah menjelaskan tentang keadaan mereka itu. Yastabsiruna bi ni'mati minallahi wa fadl. Dan mereka di sana, di alam yang tersediakan bagi orang yang mati syahid itu, mereka gembira itu dengan nikmat dan karunia yang diberikan dari Allah, oleh Allah kepada mereka. Mereka gembira itu. Ya mestinya keadaan yang menyenangkan, makanan yang serba bergizi dan sebagainya. Mereka senang di sana itu. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Dan sebenarnya Allah itu tidak menyia-nyiakan orang yang mukminin, yaitu Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman, yaitu orang beriman yang melaksanakan perintahnya untuk melaksanakan perang fisabilillah tadi. Itu Allah tidak menyia-nyiakan itu. Nah, siapa orang-orang yang tidak disia-siakan pahalanya oleh orang itu? Orang mukmin yang bagaimana itu? Alladzina stajabu lillahi wa rasuli mim ba'di ma asabathumul qarh. Orang-orang yang tidak disia-siakan pahalanya oleh Allah itu, yaitu orang-orang yang menanggapi atau melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, khususnya terutama dalam perang Sabilah membela agama Islam tadi itu. Orang yang menanggapi itu, diajak perang, ya silakan, aku ikut perang, mendaftarkan, dengan ikhlas datang, Allah begitu. Apalagi mimba tima asobatkumul qarh, setelah mereka itu setelah menimpa pada mereka itu luka-luka. Orang perang sudah luka-luka, tangannya sudah terpotong satu, tapi dia tidak patah semangat, tapi malah mengejar musuh, mau mengejar, pokoknya harus membunuh musuh. Nah, orang yang seperti itu orang yang menanggapi perintah Allah tadi itu loh. Maju perang betul-betul menegakkan agama Allah, kalau perlu mati syahid, begitu itu. Lilladzina ahsanu minhum wattaqau ajrun adim. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ya tadi itu, orang Islam, orang mukmin, orang beriman yang diajak untuk maju perang membela agama Allah, dia melaksanakan dan ikhlas ya ta'ala, itu orang yang berbuat baik. Wattaqau, dan mereka itu takwa betul, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya betul-betul, karena dia itu didorong oleh ketakwaan mereka itu. Lah orang macam itu ajrun adim, akan mendapatkan pahala yang agung di sisi Allah, yaitu masuk surga gitu.